jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Korupsi adalah musuh dari kemanusiaan, kejahatan luar biasa, extraordinary crime disebutnya. Dan isu ini menjadi ramai lagi semenjak ada komisaris yang mantan napi korupsi, Emir Muiz, yang diangkat oleh Kementerian BUMN menjadi komisaris di salah satu anak perusahaannya. Nah, kemudian menjadi perbincangan publik, kontroversi di mana-mana. Dan seperti biasa, saya menuliskan artikelnya untuk menyikapi persoalan ini. Judulnya adalah Bukti Komitmen Berantas Korupsi. Angkat mantan napi korupsi jadi komisaris BUMN, tanda seru, tanda tanya, tanda seru. Begitu. Nah, begini ceritanya. Ya, sahabat, to the point saja. Perihal siapa yang mesti mengawal total aset BUMN yang kabarnya telah mencapai 8.400 triliun rupiah ini. Kita tahu bahwa operasional BUMN itu diawasi oleh komisaris. Maka soal pengangkatan komisaris di lingkungan BUMN pun dibikinlah aturan atau pedomannya. Beginilah bunyinya. Persyaratan anggota Dewan Komisaris. Syarat materialnya meliputi integritas dan moral dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat. 1. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan BUMN atau anak perusahaan atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan. Artinya berbuat tidak jujur. Kedua, perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN atau anak perusahaan atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, artinya berperilaku tidak baik. Yang ketiga, perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan atau pihak lain sebelum pencalonan, artinya ya berperilaku tidak baik. 4. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat, perilaku tidak baik. Itu tercantum di Peraturan Menteri BUMN nomor per 03/MBU/2012 ditandatangani oleh Menteri Dahlan Iskan pada 29 Maret 2012. Nah, khusus mengenai aturan mengenai pengangkatan Dewan Komisaris ini tidak mengalami perubahan dalam peraturan menteri berikutnya. Ya, sahabat, ini mau ngomong apa sih sebetulnya? Itu loh, soal pengangkatan Izedrik Emir Muiz, politisi senior PDIP, yang mantan napi korupsi sebagai komisaris di BUMN, persisnya di PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha dari holding pupuk PT Pupuk Indonesia, Persero. Nah, komentar dari Bro Aryo Bimo, seorang politisi PSI, mungkin bisa mewakili suara hati rakyat. Dia bilang, predikat mantan koruptor adalah bukti otentik adanya cacat integritas. Kenapa justru diangkat menjadi komisaris BUMN? Nah, menilik rekam jejaknya jelas sangat tidak memenuhi syarat material menjadi komisaris yang akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BUMN. Ia terbukti menerima suap dari Alstom Power Incorporated senilai $357.000 saat jadi anggota DPR RI terkait proyek PLTU Tarahan di Lampung. Akibatnya, ia pun mendekam 3 tahun di Hotel Prodeo pada tahun 2014. Nah, gegara masuknya mantan napi korupsi ke dalam jajaran komisaris BUMN membuktikan tentang masih berlangsungnya praktek impunitas terhadap kejahatan korupsi. Sama seperti dulu waktu ramai soal pencalekan mantan napi korupsi oleh parpol, masih ingat ya, waktu Pileg 2019. Tapi apa sih itu impunitas?
Impunitas itu mengacu kepada kondisi gagalnya upaya membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan. Impunitas juga merupakan penyangkalan hak korban untuk keadilan dan pemulihan, di mana konsekuensi hukum tak terasa lagi ketajamannya, ibarat sudah kebal hukum. Hukum positif maupun hukum sosial sudah tidak mempan terhadap dirinya, alias tak tahu diri dan tak tahu malu lagi. Impunitas ini umumnya terjadi di negara-negara yang belum memiliki tradisi kedaulatan hukum, di mana sistem peradilannya lemah, praktek korupsinya endemik, dan budaya patronasinya sungguh buruk. Selanjutnya, impunitas juga bisa dimaknai sebagai pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah, di mana tindakan seperti itu pada galibnya termasuk penghinaan terhadap hak asasi manusia, di mana hak untuk hidup sejahtera rakyat telah dikorupsi. Artinya dibikin busuk, karena corruptio bahasa Latin itu artinya proses pembusukan. Oleh siapa? Oleh si pelaku. Maka dengan pola mengangkat mantan napi korupsi sebagai komisaris, ini termasuk jabatan publik di perusahaan milik negara, artinya milik rakyat, jelaslah merupakan praktek impunitas. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana mungkin ada efek jerah? Efek jerah, sekali lagi. Lawang kita semua sudah tahu bahwa lamanya hukuman terdakwa bisa kok didiskon besar-besaran, sampai tempat penghukuman, yaitu lembaga pemasyarakatannya, bisa juga dibikin super mewah. Plus ada visa keluar masuk lapas yang super mudah. Maka lupakan saja soal efek jerah. Tambah pula RUU perampasan aset. Nah, ini yang penting, yang prosesnya masih mandek di mana? Di DPR RI. Padahal ini perangkat hukum yang penting untuk bikin jerah juga. Nah, mengenai ini ada di video sebelumnya, bisa dicek di kanal ini. Sehingga dengan pertimbangan itulah kita menolak argumentasi bahwa yang bersangkutan katanya telah menjalani hukuman. Jadi katanya pula tak perlulah dipermasalahkan soal pengangkatannya. Ini argumentasi silat lidah khas politisi oportunis. Lantaran kan kita lagi bicara soal kepantasan, edukasi publik soal anti korupsi supaya masyarakat tidak jadi permisif terhadap praktek korupsi. Dan sekali lagi, ini soal efek jerah. Maka pertanyaan praktisnya adalah seperti yang dikatakan oleh Bro Aryo Bimo. Apakah di negeri ini tidak ada orang baik dan berkualitas yang layak menjadi petinggi BUMN? Kenapa harus mantan koruptor? Saya kira perlu ada klarifikasi, transparansi, dan bila mungkin koreksi untuk masalah ini. Nah, penutup. Jadi, apakah Izedrik Emir Muiz sudah jadi komisaris BUMN? Iya, sudah. Dan ternyata sudah sejak 18 Februari 2021. Terungkap setelah diunggah di laman perusahaannya. Yang benar aja, masa sih begitu? Lalu, apa kabarnya peraturan Menteri BUMN itu? Kemudian, di mana soal akhlak, moral, etika, seperti yang dulu pernah digaung-gaungkan oleh Menteri Erick Thohir? Lalu, apakah bukti komitmen memberantas korupsi itu adalah justru dengan cara mengangkat mantan napi koruptor jadi komisaris BUMN? Ini pertanyaan besar. Juru bicara PSI Aryo Bimo menyatakan BUMN seharusnya diisi oleh orang-orang berintegritas agar BUMN lebih berkualitas. Karena itu pihak terkait diminta untuk lebih berhati-hati saat menunjuk pejabat BUMN supaya sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Penunjukan ex-napi koruptor tentu saja tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Pak Presiden. PSI meminta pihak yang terkait lebih berhati-hati dan selektif, terutama ketika menunjuk atau memilih orang yang akan diberi amanah di perusahaan di mana negara memiliki saham. Nah, ada lagi yang penutup. Ethics
is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Begitu kata seorang guru besar hukum, Potter Stewart. Demikian sahabat Indonesia, catatan singkat saya mengenai fenomena pengangkatan mantan napi korupsi menjadi komisaris di BUMN yang jadi heboh di kalangan masyarakat, menimbulkan kontroversi. Pertanyaan besar, apakah bukti komitmen berantas korupsi itu dengan mengangkat mantan napi korupsi jadi komisaris BUMN? Tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.